Pembahasan materi hari ini diambil dari bab 4, yaitu tentang integral tentu. Dan secara spesifik yang mau dibahas dalam sesi ini adalah 4.1 mengenai pendahuluan luas. Oke, jadi nanti kita akan memahami notasi sigma dan menentukan jumlahan yang diberikan dalam suatu notasi sigma. Kemudian kita akan menghitung luas daerah di bawah suatu kurva sederhana, baik itu sebagai hampiran maupun secara eksak. Gitu ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Dan sebagai pengantar ya, kita tahu sebelumnya bahwa mencari garis singgung itu adalah suatu pemahaman mengenai turunan. Oke, garis singgung itu terkait dengan pemahaman mengenai turunan. Nah, kemudian mencari luas ya, mencari luas itu terkait dengan pemahaman mengenai integral tentu. Oke, mengenai integral tentu. Jadi di situ ya bedanya ya. Jadi garis singgung itu terkait dengan konsep tentang turunan, dan kemudian luas itu terkait dengan konsep tentang integral tentu. Bagaimana penggunaannya? Mari kita coba lihat lebih lanjut lagi. Pertama-tama di sini ada notasi sigma. Oke, notasi sigma itu digunakan pada penjumlahan deret sebanyak n bilangan. Oke, misalnya kita diberikan ada bilangan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai dengan AN, dan semua bilangan-bilangan ini dijumlahkan. Nah, penjumlahan dari si bilangan-bilangan ini tadi boleh kita gunakan yang namanya notasi sigma. Oke, kita gunakan notasi sigma. Jadi kamu punya A1, A2, A3, kemudian dan seterusnya biasanya dinotasikan dengan 3 titik yang artinya ini masih terus berlanjut sampai dengan di AN gitu ya, berakhirnya di AN. Nah, penjumlahan ini boleh kita tulis dengan singkat sebagai notasi sigma. Jadi tulisnya sigma dari gitu kan ya, AI, di mana I berjalan dari 1 sampai dengan N. Ini sebenarnya sama dengan yang ini gitu ya. Ini adalah dua hal yang sama. Jadi contoh penulisannya seperti apa? Misalnya gini. I pangkat 2, I berjalan dari 1 sampai dengan 5. Pada notasi sigma itu dituliskan sebagai 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Gitu ya. Terus misalnya lagi ada 1 per J di mana J berjalan dari 1 sampai dengan N. Ini boleh dituliskan sebagai 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 ya kan. Tambah dan seterusnya, kita capek nyebutinnya, jadi cukup ditulis sebagai 3 titik lalu diakhiri dengan ditambah 1 per N, ya kan. N-nya kan kita nggak tahu berhenti di mana gitu ya, tergantung berapa yang diminta. Oke, tapi bisa juga sih sampai dengan N gitu, karena ini secara umum. Oke, demikian untuk notasi sigma. Nah, sekarang ada teorema kelinearan dari si sigma. Jika ada suatu K konstanta, maka sigma dari K dikali dengan AI, K-nya ini boleh dipindahkan ke sebelah kiri, ke depan gitu ya. Jadi dia itu dituliskan kembali sebagai K dikali sigma dari AI, I berjalan dari 1 sampai dengan N. Oke, yang kedua itu adalah sigma dari I dari 1 sampai dengan N pada penjumlahan AI plus BI. Oke, ini boleh dituliskan kembali sebagai sigma dari AI, I berjalan dari 1 sampai dengan N, ditambah dengan si sigma BI, I berjalan dari 1 sampai dengan N. Gitu ya. Terus kalau dia pengurangan juga boleh. Ya kan, pengurangan ya berarti jadi kayak sigma dari pengurangan antara AI dengan BI itu dituliskan kembali sebagai sigma AI, I berjalan dari 1 sampai dengan N dikurang dengan sigma dari BI, ini harusnya BI ya, BI itu, terus I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. Oke, nah itu teorema kelinearan sigma. Sekarang kita lihat ada beberapa rumus jumlah khusus. Oke, ada beberapa rumus jumlah khusus. Jadi ini adalah rumus-rumus yang diperumum dari suatu notasi sigma. Yang pertama adalah, sebelumnya ya, kita punya K ini suatu konstanta. Oke, yang pertama,
Untuk sigma I berjalan dari 1 sampai dengan N, jadi dituliskan sebagai 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya, berakhir di N. Secara umum ini boleh dituliskan sebagai N dikali N plus 1 per 2. Jadi tergantung di mana N-nya berhenti. Kalau misalnya N-nya berhenti di 5, ya kan, berarti ini kan penjumlahan antara 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Oke. Artinya ini kamu bisa nulis jumlahnya ini langsung dengan menggunakan rumus ini. Jadi N-nya diganti dengan 5, so 5 dikali, 5 plus 1 dibagi 2. Berapakah hasilnya? 6 per 2, 3 kali 5, 15 ya? Kayak gitu. Jadi nggak ngitung ininya satu-satu gitu kan. Bayangkan kalau sampai 1000, akan repot sekali. Makanya kita boleh menggunakan rumus umum ini. Dari mana mendapatkannya? Dari penjabaran tentu saja, tapi saya nggak akan menjabarkan bagaimana mendapatkan rumusnya, karena kita fokus kepada penggunaan dari si rumus-rumus umum ini tadi gitu ya. Rumus-rumus, kalau di buku katanya ini rumus-rumus yang manis, katanya gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini memang rumus yang manis. Kalau manis harusnya bisa menyebabkan. Oke. Nah, terus udah gitu rumus yang kedua adalah sigma dari I pangkat 2 I berjalan dari 1 sampai dengan N. Oke, kalau dituliskan kembali sebagai 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dan seterusnya berakhir di N pangkat 2. Nah, rumus umumnya itu adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Oke. Terus ada I pangkat 3 gitu ya. Kalau I pangkat 3 itu dituliskan kembali sebagai berikut, ya kan? Jadi berakhir di N pangkat 3, dan secara umum kita boleh menentukan nilainya itu dengan N dikali N plus 1 per 2 pangkat 2. Kalau nggak salah di buku dia ada nentuin rumus umum untuk yang I pangkat 4 deh, sampai dengan N untuk I pangkat 4. Nanti coba kalian cari tahu ya, rumus umumnya seperti apa. Oke. Nah, rumus-rumus umum ini nanti akan berguna untuk menentukan jumlahan ya yang melibatkan notasi sigma seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Oke. Lebih spesifiknya mari kita lihat pembahasan mengenai luas daerah di bawah kurva. Oke, nanti di sini akan digunakan rumus umum yang sudah diberikan sebelumnya. Misalnya, ya, kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva Y yang dirumuskan sebagai X pangkat 2. Sudah tahu ya, kalau X pangkat 2 itu kan berupa parabola ya. Sebenarnya kalau dari daerah negatif dia ini nyambungnya gini nih. Oke. Tapi kita ngambil interval daerah asalnya itu di 0, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 1. Makanya hanya yang di kuadran 1 aja yang digambar seperti ini, yang di warna merah ini. Oke. Kita mau menghitung luas kurva daerah yang ada di bawah kurva Y ini tadi ya. Jadi yang mau kita hitung tuh yang ininya. Kayaknya saya ganti warnanya deh, jangan merah lagi. Warna yang lain biar bisa kebedain. Oke, saya mau menghitung luas di bawah kurva ini nih. Ini yang mau saya hitung luasnya. Oke, caranya seperti apa? Oke, kita lihat. Caranya adalah, pertama, kita akan membagi selang 0 sampai dengan 1 menjadi sebanyak N bagian yang sama panjangnya. Sudah? Jadi tadi kamu punya daerah asal kan ini 0 sampai dengan 1 ya. Nah, terus dari situ kita bagi menjadi N bagian. N bagian ya kan? Sebanyak N. Oke? Otomatis kan satu unit ini besarnya adalah 1 per N kan? 1 per N, terus 1 unit lagi ke sini 2 per N, 1 unit ke sini 3 per N, ya toh? Dan seterusnya nanti ini N per N. N per N itu kan sama dengan 1. Ya. Oke. Dibagi ya, tadi ya dibagi sebanyak N. Terus udah gitu, setelah dibagi sampai sebanyak N, digambarlah persegi-persegi di bawah kurva Y ini tadi. Jadi digambarnya kayak gini. Ini ya karena di sini nggak bisa digambar, kita mulai menggambarnya dari 1 per N. Jadi ini 1 persegi. Kemudian dari 2 per N. Ini lagi 1 persegi. Kemudian dari 3 per N. Ini 1 persegi lagi.
Seandainya ini diterusin, ini sebenarnya ada ya 4/n ya. Kayak gitu kan. Oke. Diterusin lagi, oke, 5/n. Kayak gitu ya. Jadi kita gambar persegi-perseginya. Akan ada berapa banyak persegi yang digambar kalau seperti itu? Iya betul, akan ada sebanyak n persegi. Bukan persegi sih, persegi panjang ini mah. Ya enggak, karena kan kalau persegi kedua sisinya itu sama besar, tapi persegi panjang belum tentu kedua sisi sama besar. Nah, kalau gitu, sesudah membagi daerah ini tadi ke dalam persegi-persegi yang sesuai dengan requirement yang tadi kita udah punya itu sebelumnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung luas masing-masing persegi-persegi ini tadi. Saya terus-terusan bilang persegi. Persegi panjang ya. Menghitung luas masing-masing persegi panjang ini tadi. Oke, caranya seperti apa? Caranya adalah di sini belum dijelasin ya. Oke, di sini aja saya bikin coret-coretnya. Kita tahu bahwa persegi panjang itu kan dihitung luasnya sebagai apa? Panjang kali lebar ya. Itu luasnya itu sebagai panjang kali lebar. Let's say ini adalah luas 1. Saya ngambilnya dari sini ya, karena ini nggak ada luasannya kan, dari sini aja nih, dari daerah di antara 1/n sampai dengan 2/n. Kita katakan aja namanya L1. Oke, panjangnya apa? Panjangnya kita bikin, kalau panjang dibilang biasanya sih bagian yang panjangnya, tapi sebenarnya terserah sih mau yang mana ya. Oke lah, saya bikin aja biar nggak ngaco. Lebar kali panjang kali ya. Itu hal yang sama sebetulnya. Oke, lebar kali panjang. So, lebarnya itu berdasarkan interval pada X ini tadi. Ya, berdasarkan interval yang diberikan oleh X ini tadi. Jadi, lebarnya adalah 1/n ya. Kan 1/n unit. Panjangnya apa? Panjangnya adalah tentu yang ini kan, F dari 1/n kan, ya enggak sih? F dari 1/n yaitu 1/n pangkat, iya. Kenapa demikian? Karena kan tadi diketahui bahwa fx-nya sama dengan 1/s, kok 1/x pangkat 2 tadi kan? Coba cek bentar. Fx sama dengan, fx-nya sama dengan x pangkat 2. Nah, jadi kalau kamu menghitung panjangnya si persegi panjang ini, ya itu kan berdasarkan koordinat yang diberikan oleh f-nya kan, f1/n gitu loh. Makanya f1/n itu adalah 1/n pangkat 2. Kita lanjut dengan luasan yang kedua. Oke, ini luasan yang pertama. Luasan yang kedua saya kasih titik 2 gitulah ya, biar kita gampang mengenalinya. Ini nggak bisa dihapus ya. Oh ya, oke. Ini tadi luasan pertama ya. So, ini dia. Nah, sekarang kita ke luasan kedua. Luasan kedua dihitung lagi ya kan. Lebarnya adalah sama karena merupakan unit yang diambil adalah 1/n tadi ya. Dikali dengan, kali ini kita pakai panjangnya apa? Iya, 2/n kan. F dari 2/n alias 2/n pangkat 2. 2/n pangkat 2. Kalau kamu lanjutkan dengan luas ketiga, ya luas ketiga, ini saya hapus aja dikit titiknya ini. Oke, kita lanjutkan dengan luasan yang ketiga. Kamu punya apa di situ? 1/n dikali, iya gampang. 3 dong ya. 3/n pangkat 2. Oke, masing-masing persegi panjangnya ya, maksud saya ya. Lebarnya kan tetap sama, tetap unit yang diambil itu 1/n ya kan, 1/n tetap lebarnya. Panjangnya yang beda-beda diambil dari F-nya. Oke. Nah, ini dijumlahin semua nih, L1, L2, L3 dan seterusnya sampai dengan L
N ya, sampai dengan Ln. Sampai ya, Ln atau Ln kurang 1 nih. Sampai dengan Ln kurang 1 dong. Ya kan, Ln kurang 1 nanti berakhirnya. Nanti berakhir di Ln kurang 1. So, ini adalah 1/n dikali dengan, apa dia? N kurang 1 per N pangkat 2. Ya, berakhirnya di Ln kurang 1 gitu. Kalau misalnya ini akhirnya ada satu persegi panjang yang menjadi ujung dari interval ini tadi, dia itu dihitung sebagai luasan dari luasan ke N kurang 1. Gitu ya. Dijumlahkanlah semuanya. Si luasan-luasan ini tadi, apa yang kita dapatkan? Oke, ini dia. Kita mendapatkan penjumlahannya ini tadi semuanya sebagai 1/n, ya kan, dikali dengan 0, terus 1/n dikali dengan 1/n pangkat 2, ya kan, terus 1/n dikali dengan 2/n pangkat 2, 1/n dikali dengan 3/n pangkat 2, dan seterusnya berakhir di N kurang 1/n pangkat 2. Oke, 1/n kita kan, tadi bisa dikeluarin ya, karena pengalinya sama-sama ada faktor 1/n di dalamnya, jadi 1/n-nya boleh dituliskan di luar. Nah, kalau gitu, ya, rumus yang di langkah 2 ini, kita ke langkah 3. Ini boleh dituliskan kembali sebagai ingat di sini kita pakai hampiran ya. Jadi hampir sama dengan ya, menggunakan tanda hampir sama dengan. Saya kasih highlight, mungkin warna kuning kali ya. Moga-moga kelihatan nih. Kayak ada tanda ini loh, hampir sama dengan di sana ya. Nah, rumus di langkah kedua ini tadi kita tuliskan kembali di langkah ketiga sebagai berikut, jadi 1/n pangkat 3. Oke. Dikali dengan gitu ya. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan N kurang 1 pangkat 2. Kenapa demikian? Karena ini kan ceritanya jadi 1/n kuadrat kan gitu ya. Kalau dikeluarkan dari kurung kan jadi 1/n kuadrat. Ini juga sama nih, 2 pangkat 2 per N pangkat 2 gitu loh. Jadi semua penyebutnya kan ada N pangkat 2-nya. Nah, N pangkat 2 ini tadi yang dikalikan keluar, jadi 1/n pangkat 3, ya, terus udah gitu kita dapat ini. Dapat deret, 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, dan seterusnya hingga berakhir di N kurang 1 pangkat 2. Oke, tadi itu ada rumus umum untuk yang sigma I pangkat 3, kan? Apa tadi rumus umumnya? Bahwa I pangkat 3 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N. Oke, ini dirumuskan sebagai N dikali N plus 1, 2N plus 1 per G per 6 ya. Nah, yang ini ya, yang satu ini tadi berakhirnya itu di N ya, di N ya. Berakhirnya di N. Ya enggak? Coba kita nyontek dulu bentar. Yang I pangkat 3. Mana kamu? Oh ya, ini dia. Ya kan? Berakhirnya di N. Ya. Ceritanya konstanta terakhir, bukan konstanta sih, variabel terakhirnya itu adalah di N pangkat 3. Nah, jadi rumus umumnya adalah kok ke pangkat 3 saya. Sini ya, yang pangkat 2 ya, sorry. Berakhirnya di N pangkat 2 ya. Jadi rumusnya itu adalah N dikali N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1 per 6. Oke, berakhir di N ya. Ingat ya, berakhir di N. Nah, ini tadi sudah kita tuliskan kembali, N dikali N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1. Karena dia berakhir di N. Tapi,
Kalau dia berakhir di n kurang 1, apa yang harus kita lakukan? Kalau gitu, iya betul, tinggal kita substitusi aja kan. Kita substitusi aja n-nya menjadi n dikurang 1. Jadi rumusnya ini, ya, rumus umumnya ini, sigma dari gitu kan. Dia tuh sebenarnya gini, yang saya kasih garis merah ini adalah sigma dari I pangkat 3, I berjalan dari 1 sampai dengan n kurang 1, bukan n lagi. Nah, kalau yang kayak gitu, kita tinggal substitusi saja n menjadi n kurang 1. Kalau di rumus awal tadi n, kita ganti jadi n kurang 1, berarti ini jadi apa nih? N-nya jadi n kurang 1, kan gitu ya? N kurang 1, terus udah gitu, n tambah 1, n-nya diubah menjadi n kurang 1. Jadi ceritanya jadi n kurang 1. Gimana nih saya nulisnya ya? Oke, jadi ceritanya itu jadi, tidak muat lagi. Oke, jadi n kurang 1 tambah 1 gitu. Kurang 1 tambah 1, 0 ya. Jadi tinggal n. Oke, jadi dikali dengan si n. Lanjut, kita punya 2n tambah 1. N-nya diubah menjadi n kurang 1. Berarti kan urusannya itu dengan si ini kan. 2 dikali gitu kan. N kurang 1 tambah 1. Nah, ini kalau diberesin, 2n dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 2n. Iya, kurang 1. Oke, maka yang satu ini, yang suku ketiga ini, tadi udah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Suku ke-3 itu dituliskan kembali sebagai 2n dikurang 1 per 6 ya. Oke, n kurang 1 kali n kurang 1. Ini minta maaf, saya harusnya ini adalah 2n kurang 1. Bukan n kurang 2. Nanti diperbaikin aja ya di ininya, di di slide-nya itu. Seharusnya ini adalah n kurang 1. Nggak bisa langsung dihapus. Okay, so this is ini adalah n kurang 1 ya kan, dikali dengan n dikali 2n kurang 1 per 6. Per 6-nya jangan lupa. Sudah? Nah, terus tadi di depan ini kan pengalinya ada 1 per n pangkat 3 kan? 1 per n pangkat 3. Saya jadi ngaco nih. Ntar aja kita hapusnya. Pengali di depan tadi ada 1 per n pangkat 3. Nah, 1 per n pangkat 3 itu juga kita kaliin dengan ini, yang rumus yang tadi kita udah dapetin tadi. Sehingga luas seluruh persegi panjang di bawah kurva fx tadi diberikan sebagai n kurang 1 kali n dikali dengan, ini harusnya 2n kurang 1 ya. 2n kurang 1. Ribet ya. Saya tulis di atas lagi aja deh ya. So, ini adalah n dikurang 1 kali n kali si 2n kurang 1. Oke. Terus udah gitu dibagi. Iya. Bagi 6. N pangkat 3 kan? Nah, gitu ya. Bagi 6 n pangkat 3. Ini salah rumus. Bukan n kurang 2 tapi 2n kurang 1. Oke. Jadi rumus yang benarnya yang ini, n kurang 1 dikali n dikali 2n kurang 1 per 6n pangkat 3. Nah, udah dapat rumusnya. Rumusnya doang, tapi kan kita tadi mau tahu luasnya kan, mau angkanya gitu kan. Sebenarnya gini, kalau n-nya itu cukup besar, ya, bahkan sangat-sangat besar, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep limit, bahwa n-nya ini nanti akan menuju tak hingga gitu loh. Jadi limit n menuju tak hingga dari rumus umum yang tadi kita sudah peroleh, n kurang 1 kali n kali 2n kurang 1 per 6n pangkat 3, n kurang 1 dikali n dikali 2n dikurang 1
per 6N pangkat 3. Oke. Ini dihitung dengan menggunakan limit N menuju tak hingga. Karena tadi kita mengasumsikan bahwa N-nya sangat-sangat besar. Saking besarnya dia menuju tak hingga. Oke. Nah, jadi dia jadi apa? Tentu ini harus kita cari ya. Sebelumnya ini harus dikaliin dulu. Kalau mau kali ke dalam bisa juga gini. N kurang 1 kali dengan 2N kurang 1 ya. 2N kurang 1. Yang ininya ya, yang penyebut pembilangnya, yang pembilangnya. So, ini adalah N dikali dengan 2N kuadrat minus 1 kali 2N sama dengan minus 2N, N kali minus 1 sama dengan minus 1, minus 1 sama minus 1 dengan minus 2, minus 3, ya kan? Minus 3N, terus udah gitu minus 3N, oke, 2N pangkat 2 gitu ya tadi ya, minus 3N, habis itu ada minus 1 kali minus 1 sama dengan positif 1, N-nya dikali ke dalam, sehingga kita dapat 2N pangkat 3 ya dikurang 3N pangkat 2 ditambah si N. Oke, so ini dituliskan kembali sebagai limit N menuju tak hingga dari 2N pangkat 3 dikurang 3N pangkat 2 ditambah N per 6N pangkat 3. Oke, ini adalah limit yang melibatkan bentuk tak hingga per tak hingga. Masih ingat cara penyelesaiannya? Kita harus bagi baik itu pembilang maupun penyebut dengan bukan konstanta, dengan variabel yang derajatnya paling tinggi pada penyebut. Pada penyebut derajat yang paling tinggi variabelnya diberikan oleh N pangkat 3, itu berarti bahwa pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan N pangkat 3 ya. So, limit N menuju tak hingga dari 2N pangkat 3 per N pangkat 3 gitu kan ya. Dikurang 3N pangkat 2 dibagi N pangkat 3 ditambah N per N pangkat 3 per 6 N pangkat 3 per N pangkat 3. Ada yang bisa dicoret di sana? Yang ada N pangkat 3-nya kayaknya bisa langsung kita habisi, tinggal 6. Ini juga sama, tinggal 2. Oke. Yang satu ini jadinya 3 per N kan. 3 per N pada saat N menuju tak hingga itu sama dengan sama dengan apa sama dengan 0. Ya enggak? Terus udah gitu ini juga sama nih, N per N pangkat 3 kan jadi 1 per N kuadrat ya. 1 per N kuadrat itu untuk N menuju tak hingga dia akan mendapatkan hasil sama dengan 0. Saya harus bedain warnanya biar kalian tahu bahwa ini satu term. So, ini sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah 2 kurang 0 kurang 0 sama dengan 2. 2 per 6. Yang kalau disederhanakan hasilnya adalah 1 per 3. Oke, 1 per 3. Tapi ini adalah dugaan kita. Luas daerahnya sama dengan 1 per 3. Apakah ini benar? Secara perkiraan benar, karena kan kita masih pakai hampiran. Hampir sama dengan 1 per 3 gitu. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa ini benar? Nah, itu akan dibahas lebih lanjut pada subbab 4.2. Oke. Jadi untuk yang ini kita masih menghitung luas daerah di bawah kurva terlebih dulu sebagai pengantar dari konsep mengenai integral. Oke, kalau begitu ada soal latihan tentu saja seperti biasa. Yang nomor 1 ini tadi udah kita kerjain juga ya. Ini kan udah selesai. Silakan kerjain yang nomor 2. Oke, kira-kira dengan cara yang sama berapakah luas daerah di bawah kurva yang diberikan oleh GX sama dengan X pangkat
3. Oke. Kayaknya ini bisa lah ya dikerjain. Oke. Dan demikian pembahasan dari 4.1 mengenai pendahuluan luas. Atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih.